Shalom semuanya. Shalom. SOG Stand up for generation. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati semua Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita menyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Sebentar kami ingin lebih dalam lagi menyanyikan lagu Bapa Engkau Mengenalku.
dalam tangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Sujud di Altar. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Yesus, apa yang harus ku buat?
serahkan kepada hambanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tante rindu dari semalam. Tante tuh kepengen banget nyanyi lagu ini sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Teksnya ada ya? Hanya Kau tempatku berlindung, hanya
Haleluya. Mungkin ada beberapa yang sudah dengar lagu ini ya. Lagu ini dinyanyikan oleh Sydney Muhede. Tante itu sangat diberkati oleh lagu-lagunya dari Sydney ya. Kata-katanya itu begitu luar biasa. Tadi ada kata-kata di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Haleluya. Sekali lagi, shalom. Selamat pagi SOG. SOG. Sekali lagi yang lebih semangat SOG. Beri kemuliaan buat aku. Hari ini tema yang Tante dapat adalah God bless me. Ya, kalau kita ada ucapan ulang tahun kan ya. Wish you all the best and God bless you. Tapi hari ini temanya adalah God bless me. Artinya Tuhan memberkati saya. Tante percaya kalian semua di sini rindu untuk punya hidup yang diberkati. Amin. Ya, amin. Kalian saja kepengen punya hidup diberkati, apalagi Tuhan kita seperti khotbah minggu lalu Bapak Wid bilang, Tuhan sangat kepengen memberkati kita. Cuman kadang kitanya yang suka karep dewek, istilahnya orang Cirebonnya. Jadi sehingga bikin Tuhan itu sulit memberkati kita. Tante baca-baca, lihat-lihat apa sih arti berkat dalam secara Alkitab. Di situ disebutkan berkat di dalam Alkitab itu kata-katanya banyak. Tapi disimpulkan adalah pernyataan kehendak yang baik. Kehendak Tuhan nih ketika Tuhan bilang aku memberkati engkau. Pernyataan Tuhan itu adalah kehendak yang baik. Dan kebahagiaan bagi pendengarnya. Kita yang mendengar ketika Tuhan bilang aku memberkati engkau. Pasti kita happy banget deh Tuhan memberkati saya. Dan dengan kondisi di mana semua ucapan baik itu terpenuhi Tuhan ketika Tuhan bilang aku memberkati kamu, itu bukan sekedar cuma omongan. Tetapi Tuhan pengen itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ada syarat yang harus kita lakukan ketika kita mau hidup kita itu diberkati. Kita buka ayatnya di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kata-kata ini adalah ayat yang suka selalu diperdengarkan oleh hamba Tuhan, gembala sidang ketika kita mau pulang, ketika ibadah selesai ya. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ada. Nanti kita mau baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Selanjutnya. Deng, 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 deng. 24 sampai 26. Yuk, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini adalah perkataan yang selalu sering kita dengar ya ketika gembala sidang, Bapak Pendeta Al Hidayat atau Bapak Pendeta Daniel Apai ketika memberkati jemaat, disebutkan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berbicara mengenai berkat, kebanyakan orang selalu langsung berpikirnya kemana? Berkat. Kalau ngomongin berkat nih, selalu mikirnya apa tuh? Hah? Mikirnya itu materi ya. Mikirnya itu uang, harta. Tetapi lebih daripada itu, tadi disebutkan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Kalau materi itu hanya sebagai bonus. Tetapi ketika Tuhan mau memberkati kalian, Tuhan mau memberkati kalian dengan hati yang penuh dengan kebajikan, hati yang penuh dengan berlimpah-limpah ucapan syukur, dan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi ketika kalian berpikir berkat, jangan selalu dikaitkan dengan materi, ya. Karena ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Contohnya tante nih, tante mau kasih contoh. Berkat Tuhan bermacam-macam. Diberikan berkat untuk hidup, diberikan berkat untuk menjalani hidup, diberikan berkat kesehatan, diberikan berkat menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, diberikan berkat mempunyai teman-teman yang baik, itu adalah berkat Tuhan. Jadi jangan selalu dikaitkan berkat sama dengan materi. Enggak, itu adalah hanya sebagai bonus. Tante mau ada kesaksian, ada seorang anak muda, tante tahu, tante kenal. Dia terlahir dari sebuah keluarga yang kaya. Maksudnya tante mau ngomong ini kenapa? Jangan dikaitkan berkat itu hanya dengan materi. Dalam secara materi dia itu berkelimpahan. Mobil bisa gonta-ganti, dia bisa beli barang-barang branded. Sekilas kalau dari luar kita ngelihatnya, aduh enak pisan ya. Pengen beli apa aja keturut, istilahnya seperti itu. Dan tante tahu, kenal sosok ini ya. Tetapi ketika lama-lama akhirnya tante tahu dia itu punya kekosongan di dalam hatinya. Dia terlahir dari sebuah keluarga yang orang tuanya itu berpisah. Jadi masing-masing sudah punya keluarga baru. Sehingga dia itu tidak mendapat limpahan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi yang penting dijejelnya duit gitu. Mungkin pikir orang tuanya, udahlah ada duit, yang penting kamu kalau ada duit kamu bahagia. Tapi ternyata tidak. Dia itu katanya ketika dia nyetir mobil nih, dan dia ngelihat ada di motor ada yang lagi boncengan, papa, mama, sama anak kecil, dia itu bisa nangis loh lihat seperti itu. Dia sampai bilang, kapan gue bisa begitu? Jadi artinya apa? Materi itu tidak menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Dia berlimpah materi. Dia malah pernah bilang ketika dia jalan-jalan ke mall, terus dia lihat ada sebuah keluarga lagi milih-milih baju nih, sambil ketawa-ketawa, dia bisa nangis lihat seperti itu. Padahal kalau orang teman-temannya lihat, wih enak nemennya, mobil gonta-ganti, mau kemana aja bisa, barang-barangnya branded, tetapi ada kekosongan di dalam hatinya. Artinya apa? Berkat itu jangan kita lihat hanya secara materi. Tuhan mau jauh lebih memberkati kita di dalam kerohanian kita. Tetapi ada satu syarat yang harus kita lakukan. Kita buka di dalam Matius 6 ayat 33. Sampai anak ini bilang gini, mau deh gue tuker hidup saya sama hidup dia. Pengen jadi dia. Sebentar aja ngerasain kebahagiaan, katanya bilang seperti itu. Tante dengar itu tuh aduh sedih banget, ya ampun. Memberi pelajaran kepada kita, materi itu tidak menentukan kebahagiaan. Matius 6 ayat 33. Ini adalah kunci untuk kita boleh menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita.
Yuk, ayat ini udah familiar sekali ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yes ya. Disebutkan cari dulu pemberi berkatnya. Pemberi berkat adalah Tuhan. Jangan cari berkatnya dulu. Kalau cari berkatnya dulu kita akan kecewa. Tetapi cari dulu. Pencari artinya kita mau belajar fokus kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Kalau kalian suka, maksudnya pernah dengar-dengar renungan-renungan tante, selalu berkiblatnya itu tante selalu nekankan dekat sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Ketika kalian mau belajar untuk memprioritaskan Tuhan, percaya deh, Tuhan rindu jauh lebih memberkati kalian. Tetapi syaratnya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Belajar untuk mempunyai prioritas di dalam hidup ya. Ketika kalian bangun pagi, yuk prioritasnya apa? Pegang HP langsung atau datang sama Tuhan berdoa. Itu juga harus punya usaha. Kadang tante juga suka tergoda ya ketika bangun tidur, langsung lihat HP, ada apa gitu tuh. Dan itu tuh harus diusahakan benar-benar. Jadi tiap hari kita itu harus berjuang. Ketika kalian melek mata, buka mata, apa yang dalam pikiran kalian memprioritaskan apa? Firman Tuhan katakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan. Artinya apa? Ketika kalian datang bangun pagi, membuka mata, belajar untuk memprioritaskan Tuhan dulu dibanding yang lain-lain, hal-hal yang lain. Memang gak instan. Tante pun di umur sekarang itu masih berjuang untuk belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Tetapi yuk, kalian bisa kalau kalian mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kalian sendiri. Akan sia-sia. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ketika Tuhan berjanji memberkati kita, ada satu harga yang harus kita lakukan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ditambahkan kepadamu. Berkat damai sejahtera. Berkat sukacita yang melimpah-limpah. Kalau materi, tante bilang itu hanya sebagai bonus. Ketika kalian mau belajar untuk kalian membenarkan dulu perkara-perkara rohani, percaya perkara jasmani itu akan mengikuti. Ya, sama-sama belajar. Ketika kalian mau melakukan apapun, mari datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Memprioritaskan Tuhan lebih dahulu. Artinya apa? Menyadari kalau tanpa Tuhan gue gak bisa, gak mampu gitu. Bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 2. Yuk baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Bukan kalian gak boleh punya usaha keras. Kalau kita mau sukses harus punya usaha keras. Betul. Tetapi ketika kalian tidak melibatkan Tuhan, disebutkan sia-sia. Istilahnya banting tulang, puter otak, apalagi itu meres keringat. Semua itu akan sia-sia. Bahkan tante sangat-sangat begitu luar biasa ketika yang ayat bawahnya. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur.
Bayangin ketika kita tidur aja Tuhan bisa memberkati kita, luar biasa loh. Tapi itu syaratnya yang dicintai Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Hari ini kita belajar, yuk belajar untuk memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Caranya gimana Tante? Coba ketika kalian bangun pagi hari aja. Belajar untuk terlebih dahulu datang sama Tuhan. Tuhan gak minta waktu kalian 24 jam. Yang Tuhan mau, cari wajahku, maka wajahmu ku cari. Mazmur ada di dalam Mazmur. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Daud. Kita lihat Daud itu seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Selalu Daud itu belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Selalu Daud itu ketika mau menghadapi pertempuran, dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Jadi mau sukses, mau diberkati, memang harus punya usaha yang keras. Ketika kalian mau ada di cita bilang, mau jadi apa? Mau jadi orang sukses. Mau jadi orang sukses harus bekerja keras, benar ya? Nggak mungkin kita diem aja di rumah, duduk, terus sukses, nggak mungkin. Tetapi tadi firman Tuhan katakan lagi, kita mau kerja keras, tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, itu juga sama aja zong. Ada kata-kata ora et labora ya. Mari belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Caranya, yuk lakuin sederhana ketika kalian bangun pagi hari. Melek mata datang kepada Tuhan mengucap syukur. Itu salah satu cara kalian belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Dan ketika kalian mau memulai, misalnya ada yang mau ujian apa, belajar harus. Tetapi jangan lupa datang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segalanya. Ketika kalian datang aja kepada Tuhan, berdoa aja tapi kalian gak belajar, ya sama aja juga bohong. Gak mungkin ketika kalian ngadepi soal ada bisikan pilih yang A. Enggak ada kayak gitu ya. Pilih yang B. Enggak ada. Jadi artinya apa? Belajar ketika kalian menjalani hari demi hari. Ketika kalian mau melakukan apapun, belajar untuk datang pada Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkat yang Tuhan janjikan akan Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mau menjalani hari demi hari. Belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Untuk mencari wajah Tuhan. Karena di dalam wajah Tuhan itu ada sebuah ketenangan. Di dalam Mazmur 62 ayat 1 disebutkan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang artinya apa? Ketika kalian menghadapi sebuah pergumulan, kalian bisa menjalani semuanya. Walaupun mungkin secara instan gak langsung selesai itu pergumulan. Tetapi kalian bisa menghadapi pergumulan itu. Karena ketika kalian mau belajar dekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat ketenangan. Memberikan berkat kalian hikmat ketika kalian belajar untuk mengutamakan Tuhan. Jadi kita boleh melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan hanya sederhana. Kalau kalian mau menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua, mari belajar untuk memprioritaskan Tuhan ya. Di dalam segala apapun yang kalian lakukan, belajar untuk terus melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan artinya apa? Kita mau belajar menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi tanpa Tuhan, aku gak bisa. Firman Tuhan katakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menjauhkan kita dari kesombongan. Ketika kita mau belajar untuk kita mau dekat sama Tuhan, melibatkan Tuhan. Banyak orang yang dengan kekuatannya, kayak kemarin ada rame tuh ya, Indra Kensta apa. Nah dia katanya pernah bilang, Tuhan aja gak bisa bikin saya miskin, katanya seperti itu ya. Tetapi lihat langsung jebret, dia turun ke bawah ya, sekarang jadi tahanan. Jadi ya
Jangan ngandelin kekuatan sendiri, jangan sombong. Di atas langit masih ada langit, ya. Apa sih yang mau kita sombongin di dalam dunia ini? Semua milik Tuhan loh. Kalau Tuhan mau langsung mau ambil semua itu seperti contoh yang lagi rame sekarangnya. Waduh gila. Tante baca sempet ada satu lagi siapa? Doni ya. Iya. Itu katanya rekeningnya 500 berapa miliar gitu. Tante sampai mikir, waduh. Miliaran, ratusan lagi. Enggak 1 miliar, 2 miliar, ratusan. Tante mikir, waduh luar biasa. Tetapi ketika, ya itulah firman Tuhan katakan Tuhan itu benci sama orang sombong ya. Ya belajar menjadi pribadi rendah hati. Gimana Tante? Ya ayo belajar memprioritaskan Tuhan. Belajar untuk melibatkan Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kalian akan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Firman Tuhan katakan rendah hati akan Tuhan tinggikan. Tetapi ketika kalian tinggi hati, kalian akan direndahkan. Ya, demikian. Firman Tuhan demikian yang bisa Tante sampaikan pada saat ini. Biarlah kiranya kita boleh menerima berkat firman Tuhan dengan rendah hati. Yuk belajar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Tante rindu untuk kita boleh bernyanyi. Saat kau perlu Tuhan tahu. Ya lagunya udah pada tahu kan? Syair lagu ini yang syair terakhirnya kan. Saat bersyukur Tuhan berkati. Ya, yuk belajar juga untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Ketika kalian mau belajar bersyukur, berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Ada enggak? Kayaknya ada deh, sering nyanyi ya. Dari awal. Yuk, bangkit berdiri, Tante rindu deh. Jangan ngantuk-ngantuk yuk. Ada enggak, Pi? Suka nyanyi? Datang kepada Tuhan, belajar untuk memprioritaskan Tuhan, belajar untuk melibatkan Tuhan, belajar untuk mengandalkan Tuhan ya. Kalian akan dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan senang sama pribadi yang rendah hati. Ketika Tuhan disenangkan, berkat-berkat Tuhan itu akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita ya. Haleluya Yesus. Tanpa bekerja
bagaikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami rindu Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang boleh selalu bersyukur. Terlebih kami rindu untuk boleh menjadi pribadi yang boleh belajar untuk selalu memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Belajar untuk melibatkan Engkau di dalam segala apapun yang kami lakukan. Belajar untuk mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami menyadari bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kalau kami beroleh keberhasilan, semua hanya karena Engkau Tuhan. Bahwa kami menjadi pribadi yang boleh belajar untuk selalu rendah hati ya Bapak. Karena kami yakin ketika kami belajar menjadi pribadi yang rendah hati, Tuhan Engkau akan tinggikan kami ya Bapak. Tuhan akan curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, lebih daripada yang kami pikirkan ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan memberkati anak-anak remaja yang hadir pada siang hari ini. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah. Kami boleh menyadari berkat terbesar di dalam kehidupan kami adalah ketika Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Ketika Tuhan Yesus mau berkorban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat terbesar yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami. Materaikan firman-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi rema bagi anak-anak remaja pada siang hari ini ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, SOG. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saya persilahkan kembali kepada yang bertugas. Makasih Tante Desi untuk firman-Nya, semoga menjadi berkat buat kehidupan kita. Sekarang kita mau persembahan minta tolong Sherin.
Terus kita mau mendengarkan pengumuman dulu ya buat minggu depan. Kita bakalan ada worship night setiap hari Kamis jam 7 malam via Zoom. Terus diharapkan semua teman-teman dapat mengikuti Zoom hari Kamis dan terutama yang sudah bergabung dalam worshiper. Terus yang kedua, setiap Sabtu pagi kita mengadakan Ignite di grup Soldier of God. Diharapkan untuk teman-teman bisa merespon. Terus yang ketiga, untuk ibadah SOG seperti biasa minggu depan kita ketemu lagi jam 9. Dan untuk ibadah online bisa diakses di YouTube SOG jam 5 sore. Terus yang keempat, itu bagi kalian yang rindu untuk melayani, boleh mendaftar ke Glory atau ke Pina. Kasih. Doa persembahan oleh Sherin dan doa berkat oleh hambanya. Ada pengumuman tambahan ya untuk setelah selesai ibadah SOG, bagi yang pelayanan minggu depan yang sudah dijadwal oleh Glory, bisa latihan sebentar nanti dipandu oleh Glory. Ya, Ci Glory, siap. Oke, itu aja, silakan. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan untuk kami pada hari ini. Kami sudah memberikan persembahan kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga teman kami Yesi yang sedang sakit sekarang. Kiranya Engkau berikan dia penyembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih. Yuk kita mau bangkit berdiri. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Biarlah Tuhan, kami mau belajar, walaupun kami masih muda Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Sehingga hidup kami Tuhan boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang terbaik bagi setiap kami. Ajar kepada kami untuk kami boleh selalu mengikuti jalan-Mu Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Tapi kami mau belajar untuk memprioritaskan Engkau. Fokus hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami rindu berdoa Tuhan untuk anak-anak remaja yang mungkin akan menghadapi ujian akhir ya Bapa. Di kelas 6 SD, kelas 7 SMP maupun kelas 9 SMA, Tuhan memberkati ya Bapa. Memberkati dengan kesehatan, memberikan hikmat Tuhan, memberikan semangat untuk mereka boleh belajar dengan penuh sukacita ya Bapa. Sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang maksimal ya Bapa. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin semuanya. Tuhan juga memberkati anak-anak remaja yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak hadir. Tuhan, berkat Tuhan boleh tercurah atas anak-anak remaja di tempat ini ya Bapa. Kami boleh bersatu hati Tuhan, saling bergandengan tangan di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biar lewat semua pelayanan kami, apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan memberkati perjalanan kami sehingga kami boleh sampai ke rumah masing-masing dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
God bless you.